Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah dilanjutkan kembali, dipertemukan kembali dalam materi kelanjutan dari bentuk penyimpangan terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia dari awal masa kemerdekaan sampai pertengahan sampai yang sekarang. Kita lanjutkan materi yang kita bahas di minggu lalu, yaitu tentang bentuk penyimpangan pada masa Orde Lama ya. Orde Lama ini adalah kepemimpinan Bapak Soekarno pada tahun 1959 sampai 1966 dengan sering dikenal dengan demokrasi terpimpin ya. Nah, ini para penguasa diisi oleh presiden. Oke, ada beberapa ini minggu lalu sudah dijelaskan di materi kita di minggu sebelumnya, maka ini Bapak ulangi kembali untuk menjelaskan kembali, mungkin ada yang ketinggalan terhadap materi ini. Ya, yang pertama ada di masa terpimpin ini, demokrasi terpimpin. Pertama adalah Pancasila diintikan dengan nasakom ya, nasionalis, agama, dan komunis, di mana Pancasila ini semuanya nilai-nilai ini dengan nilai-nilai nasionalis, agama, dan komunis juga ya. Tapi dalam hal praktiknya banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dan terbentuknya komunis yang sampai menyebar di Indonesia yang cukup kuat sampai terjadinya konflik-konflik yang banyak merugikan bangsa Indonesia. Di sini banyak bentuk penyimpangan ya. Salah satunya dulu ada namanya konflik G30 SPKI ya, banyak pembunuhan sehingga turunnya juga jabatan dari Presiden Soekarno pada masa itu karena tidak bisa menghentikan bagaimana pergerakan komunis yang telah menyebar Indonesia dan digantikan oleh pemimpin yang baru ya pada masa Orde Baru oleh Bapak Soeharto pada masa itu. Kemudian di sini juga dijelaskan ada presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan juga legislatif ya, di mana presiden ini mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat, di mana selain dia memegang kekuasaan eksekutif pemerintahan, juga dia memegang kekuasaan membuat undang-undang ya, atau kekuasaan legislatif bersama DPR, di mana dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia dalam bentuk penetapan presiden tanpa boleh, di mana di sini adalah di mana presiden boleh membentuk undang-undang tanpa adanya persetujuan DPR. Berbeda dengan yang sekarang, di mana DPR itu yang tugasnya membuat undang-undang bersama presiden. Tapi di sini bagaimana pada masa ini demokrasi terpimpin, presiden ini boleh mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang tidak ada dalam Undang-Undang 1945, ya, ini menyimpang ya, hitungannya menyimpang, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang 1945, dan juga membentuk undang-undang itu tanpa persetujuan daripada DPR. Jadi ketika pada masa itu presiden memegang kekuasaan yang kuat dan kekuasaannya sangat besar dibandingkan dengan DPR ya. Sedangkan kalau sekarang terdapat pembagian kekuasaan, itu yang bedanya. Terus pada masa ini ada namanya MPRS mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Jadi karena sebagai negara demokrasi ini adalah suatu bentuk penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan kriteria dan bagaimana nilai-nilai itu tidak mencerminkan bahwa peran masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia ini tidak bisa ikut serta dalam menentukan bagaimana pemimpin-pemimpin yang demokrasi yang berhak dia pilih dijadikan sebagai pemimpin. Dan di sini bisa terjadi namanya penyalahgunaan sehingga presiden ini menjadi presiden seumur hidup dan bisa berkuasa selama dia masih hidup. Ini adalah bentuk penyimpangan ketika mungkin nanti kebijakannya atau keputusannya itu telah menyimpang, itu kan bisa merugikan bangsa masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia itu sendiri dan negara kita tentunya. Maka di sini salah satu bentuk penyimpangannya ketika MPRS ini adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara ini mengangkat Presiden Soekarno ini sebagai presiden seumur hidup. Kan ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia atau sebagai negara yang demokrasi. Dan di sini juga karena di sini kan DPR menolak APBN yang diajukan oleh presiden, maka kemudian presiden membentuk namanya DPR sendiri, di mana DPR itu juga dibentuk oleh presiden,
di mana disebut namanya DPR gotong royong ya, pada DPR GR, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden, di mana masa itu anggota-anggota DPR juga dipilih presiden dan kemudian diberhentikan oleh presiden. Jadi semuanya sebetulnya tanpa presiden itu hanya DPR itu hanya sebagai lambang, ini sebagai bentuk suatu lembaga yang mengatur perundang-undangan, tapi juga diatur oleh presiden. Ini kan bentuk penyelenggaraan yang sehingga baik ya dalam perjalanan bangsa Indonesia. Presiden menyatakan perang dengan Malaysia, ini udah pernah saya katakan. Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB pada masa kepresiden ini ya, sehingga kita dengan bersikap dengan bangsa-bangsa cukup ini ya, cukup keluar dari kerjasama bersama negara-negara lain untuk dalam hak kerjasama atau lain-lain sebagainya ya. Hak keuangan tidak sejalan pada tahun 1960. Nah, hak keuangan. Oke, kita sudah masuk di sini ya, hak penyelenggaraan periode 1966 sampai 1998 ini masa orde baru ya. Ini kepemimpinan Presiden Soeharto. Oke, apa saja sih yang ini? Pertama, pada masa ini untuk penyimpangan pelanggaran adalah semaraknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengambil hak rakyat, kong kali kong antara para pejabat pada masa itu, dan bagaimana mendekatkan keluarga itu di ranah semuanya di ranah pemerintahan untuk mementingkan kepentingan keluarga dan banyak merugikan bangsa Indonesia, di mana hak-hak rakyat itu diambil, kong kali kong antara pejabat yang berkuasa tentunya ya, dan nepotisme bagaimana keluarga-keluarganya itu juga disejahterakan, tapi bagaimana rakyat Indonesia yang tidak merata pada proses pembangunan, di mana karena terjadi KKN ini. Juga pembangunan Indonesia tidak merata, seperti yang saya sampaikan tadi, timbulnya senjangan pembangunan antara pusat dan daerah sebagian disebabkan karena kekayaan daerah besar disedot ke pusat. Nah, contoh di sini ada banyak konflik dulu seperti di Aceh ya. Ketika sumber daya alam yang di Aceh seperti minyak yang banyak di Aceh ini diambil oleh pemerintahan pusat, itu hampir berapa persen, tapi tinggal dikembalikan kepada daerah itu sangat sedikit, sehingga terjadi bentuk senjangan, konflik-konflik, dan pembangunan yang besar itu seperti jalan, pembangunan kantor, infrastruktur lainnya itu dibangun di pemerintahan pusat, sehingga di pusat dulu berkembang sekali, sedangkan di daerah ini terjadi kemerosotan ya, seperti pembangunan yang tidak sesuai dengan sumber daya alam yang ada. Karena sumber daya alam yang banyak diambil oleh pemerintah pusat itu dari daerah-daerah seperti contohnya di Aceh dan Papua ya, Papua seperti tambang emasnya, dan di Aceh sumber minyaknya, di mana hak ini sumber daya alam yang ada itu dari Aceh itu banyak disedot ke pemerintahan pusat, tapi pengembalian kepada daerah itu ke Aceh itu berapa persen, sangat kecil ya, tapi tingkat bagaimana pembangunan itu dengan sumber daya yang ada itu diberikan ke Aceh itu kecil, sehingga banyak konflik kesenjangan yang membuat masyarakat kecewa ya, sehingga hasilnya banyak gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan perpecahan pada masa ini. Juga timbul namanya dulu karena salah satunya adalah bentuk karena pengambilan sumber daya alam yang besar dari rakyat Aceh adalah dibentuknya suatu gerakan di Aceh yang ingin merdeka karena sumber daya alamnya diberikan ke pusat semua, sehingga banyak terjadi perselisihan yang akhirnya agak membuat gerakan sendiri ya. Di Aceh membuat gerakan namanya Gerakan Aceh Merdeka, yang mana pada masa itu diketuai oleh Ketua Santiro ya, yang di luar negeri pada masa itu, di mana di Aceh dulu konfliknya sangat besar, pertumpahan darah di mana-mana antara baik rakyat, tentara nasional Indonesia, polisi, kepolisian, dan pihak keamanan ya tentunya. Ini juga banyak terjadi perang-perang saudara juga akhirnya antara bangsa Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka ini, sehingga menimbulkan konflik-konflik yang dimana perdamaian di Aceh itu cukup sulit untuk didamaikan pada masa itu, sehingga karena banyak sumber daya alam yang harusnya dikembalikan ke Aceh, dan Aceh itu seharusnya sudah membangun dengan sumber daya alam yang ada, seharusnya Aceh menjadi suatu daerah yang sangat maju ya, sangat luar biasa. Walaupun sekarang sudah diberikan hak otonomi khusus yang dimana di Aceh, di provinsi daerah Aceh sekarang sudah berapa persen yang dikembalikan, sehingga pembangunan di Aceh sekarang bisa kita lihat bahwa pembangunannya cukup bagus ya dibandingkan dengan pada masa Orde Baru ini.
Yang ketiga adalah juga ketidakpuasan sejumlah daerah yang kerjaan pembangunan terutama di Aceh Papua seperti yang saya sampaikan tadi, ketidakpuasan dari sejumlah daerah seperti Aceh dan Papua ya. Sehingga terjadi gerakan-gerakan sendiri ya seperti di Papua ada OPM ya. Ya, kecemburuan antara penduduk setempat dengan transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Nah, di sini bagaimana banyak kecemburuan para pekerja di daerah yang mendapat seperti di Aceh tadi dengan para orang yang datang ya, para pekerja di situ memperoleh tunjangan yang cukup besar pada tahun pertamanya ya, di mana contohnya di sini ada orang yang bekerja di dalam satu PT minyak di Aceh itu warga setempat itu gaji dengan warga yang datang para transimigran itu berbeda ya, lebih tinggi transimigran sehingga memunculkan namanya kecemburuan dan suatu konflik-konflik kecemburuan di dalam suatu dunia pekerjaan, sehingga di cemburuan sosial ini terjadi gerakan-gerakan yang memunculkan suatu konflik yang bisa membuat mereka murka juga karena tidak terima dengan keadaan yang seharusnya kan disamakan, tidak dibedakan pada masa-masa ini ya. Sehingga di sini banyak kecemburuan yang terjadi, kecemburuan sosial tentunya ya, baik antara keuangannya juga, tentang pekerjaannya juga. Karena seharusnya pekerjaannya sama, hasilnya juga sama. Ya, dan di sini juga bertambahnya kesenjangan sosial, perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi kaya dan miskin. Nah, di sini juga seperti yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana bertambahnya kesenjangan sosial ya, perbedaan pendapatan, yang kaya makin kaya, yang pada masa itu yang miskin ya tetap miskin. Pada masa ini susah untuk mereka bangkit karena semua yang dikuasai oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang berkuasa pada masa ini, sehingga tidak terjadinya kemerataan di seluruh bangsa di daerah itu. Oke, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi terutama masyarakat Tionghoa. Nah, pada masa Orde Baru ya, sebetulnya masa Orde Baru ini adalah pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi terutama masyarakat Tionghoa ya. Ini sebetulnya kalau diterapkan pada masa yang sekarang cukup bagus ya, karena bagaimana? Karena di mana seharusnya warga Tionghoa itu tidak bisa berkuasa atau memiliki kekuasaan yang besar di daerah di bangsa kita sendiri ya, karena pada bangsa kita sendiri seharusnya memiliki sebagai warga negara yang asli itu bisa tinggal di suatu pemerintahan atau di suatu daerah di wilayah Indonesia ini memiliki memang kekuasaan untuk memiliki seperti tanah, haknya untuk memberikan menjadi kaya atau hal lain. Tapi di sini memang ada pelanggaran atau bentuk kekerasan, atau di mana pada masa tahun 9 Orde Baru ini banyak kekerasan yang dilakukan kepada warga Tionghoa ya, atau HAM, yang dimana terjadi pemerkosaan atau seperti di orang Cina itu banyak dulu dirampok barang-barangnya. Ini kan adalah bentuk pelanggaran HAM pada masa itu. Tapi seharusnya kalau misalkan dilihat di sekarang bukan berarti kalau di sekarang bukan karena dulu pada tahun 1998 itu mereka sangat susah untuk bisa duduk atau memiliki sebagai penduduk asli ya bangsa Indonesia, menjadi warga Indonesia, mereka bisa berkuasa memiliki hal lainnya. Itu pada masa sekarang itu sudah enak dan tidak ada lagi pelanggaran HAM yang pada masa seperti yang pada masa Orde Baru ini, dimana dulu orang Cina ini atau non pribumi ini sering dibully atau gauli atau dirampok atau keculikan yang lain yang merugikan non pribumi ya. Tapi sekarang mereka sudah mempunyai kekuasaan, sudah mempunyai tempat tinggal sebagai warga Indonesia ya, yang sudah resmi menjadi bangsa Indonesia. Harusnya kita memperlakukan sama setiap manusia yang ada sebagai warga negara Indonesia. Dulu pada masa ini mana warga Tionghoa itu seperti orang lain itu dibedakan atau dipisahkan, belum bisa memiliki seperti tanah-tanah atau hak-hak lainnya di sini karena mereka belum menjadi warga negara Indonesia. Oke, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Oke, ini dulu pada pemerintahan 98
di bagaimana pemerintah itu tidak menerima kritikan. Kalau ada kritikan dibungkam, ya ini salah satunya adalah ketika banyak demonstran, para mahasiswa, para aktivis-aktivis yang melakukan satu gerakan yang ini melakukan gerakan ya, karena banyak pemimpin pada masa itu, pemimpinnya itu tidak bisa dikritik, sehingga banyak para pejabat aktivis itu diculik pada masa ini, dan banyak yang tidak pulang dan tanpa kabar sama sekali kepada keluarganya, sehingga pada masa ini kejam ya, dimana pemerintah itu siapa saja yang bersikeras tentang melakukan perubahan-perubahan ini banyak diculik dan ini dan kembali tanpa ada kabar, tanpa ada informasi sama sekali, sehingga keberadaannya kita tidak tahu di mana dan sampai di mana. Ini dilakukan pada masa ini, di mana pada pemerintahan ini TNI, polisi juga di bawah kekuasaannya presiden, walaupun sampai sekarang ya mereka adalah di bawah kekuasaannya presiden langsung ya, karena mereka adalah pemimpin tertinggi di antara aparat keamanan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada masa-masa ini banyak para ya tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pembangunan, tokoh-tokoh yang banyak orang-orang yang hebat yang telah diculik karena akhirnya kenapa tidak pemerintah ini tidak menerima kritikan atau masukan yang bisa mengkritik tentang bagaimana pemerintahannya, kekuasaannya dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat tentunya ya. Di sini tentunya adalah keputusan presiden ya. Bagaimana keputusan-keputusan yang tidak terima, maka nanti ada aksi-aksi demo atau apa penculikan, itu langsung mereka itu dicuri atau diambil atau diculik tanpa ada pengetahuan, tapi tiba-tiba hilang tanpa informasi. Seperti itulah. Dan oposisi diharamkan di sini pada masa pemerintahan ini, bagaimana semuanya tunduk kepada pemerintahan Orde Baru, tidak boleh membuat suatu gerakan-gerakan oposisi atau partai-partai oposisi yang bisa menggoyangkan pemerintahan atau mengkritiki. Ini adalah suatu bentuk-bentuk yang tidak diterima pada masa pemerintahan Orde Baru, sehingga banyak memunculkan sehingga gerakan-gerakan yang lain itu seperti mati. Walaupun ada gerakan-gerakan yang ini, tapi mereka tidak dibolehkan oleh pemerintahan pada masa itu, gerakan-gerakan yang bisa merugikan pemerintahan pada masa ini. Cukup kejam ya kalau hitung dari permasalahan ini. Kalau di orde ini, kita masuk kepada orde yang ini awal daripada pemerintahan Orde Baru ya. Pemerintahan reformasi ya setelah Orde Baru. Oke, dalam kurun waktu mulai berakhirnya pemerintahan Orde Baru hingga pelaksanaan pemilu 2004, maka ada berbagai penyimpangan telah terjadi selama masa tersebut, antara lain. Oke. Nah, di sini ada pertama, karena pada tahun 98 itu pemerintahannya Orde Baru berakhirnya pemerintahan Orde Baru karena seluruh aktivis-aktivis seluruh bangsa dari berbagai daerah, warga-warga negara dari berbagai daerah ikut demonstran sampai ke pemerintahan pusat ya. Pada terjadi pembakaran, pembunuhan pada masa itu, perkelahian antara baik aparat dengan warga, sehingga gitu mencekam ya, di mana pada masa 98 ini kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi di sini, konflik-konflik yang muncul yang karena tidak terima, bangsa Indonesia tidak terima dengan pemerintahan pusat. Akhirnya seluruh rakyat Indonesia yang di berbagai daerah turun terjun ke lapangan pemerintahan pusat pada masa ini. Jadi demo, bentrok antara perkelahian antara TNI dengan aparat keamanan dengan warga negara yang begitu luar biasa ya, sampai akhirnya mundurlah di Presiden Soeharto diminta pada demonstran itu untuk mundur dari kepemimpinannya, sehingga pada masa ini awal dari masa reformasi ya, dimana itu pada masa awal reformasi ini langsung presiden digantikan oleh wakilnya, itu Pak B.J. Habibie ya. Tetapi pada ini kemudian pada pemerintahannya Megawati, Abdurrahman Wahid, dan sampai Abdurrahman Wahid sampai Megawati ya, Megawati Soekarno Putri. Oke, ada beberapa bentuk penyimpangan ya. Oke, pertama adalah belum terlaksana kebijakan pemerintahan Presiden Habibie karena pembuatan undang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa ya, karena pada masa itu
dilantiknya pada Presiden Habibie ini memang secara bukan secara langsung, tapi karena harus ada pemimpin pada masa itu. Ketika digulingkan pemerintahannya Orde Baru, maka langsung digantikan oleh Bapak B.J. Habibie pada masa itu ya, dimana pada masa ini terjadi krisis ekonomi juga ya, krisis ekonomi keuangan negara bangsa Indonesia pada masa ini, karena terjadi konflik seperti KKN yang menyebar di pemerintahan pusat pada masa itu. Dan sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat jatuhnya Presiden Soeharto ya, ada perubahan sedikit ya, karena memang wajar tergesa-gesa ya, karena pemerintahan yang digulingkan dari pemerintahan Orde Baru ke masa Bapak Habibie pada masa itu, pada pemerintahan di mana banyak kejadian-kejadian luar biasa ya. Kedua, kasus pembobolan Departemen Sosial dan Penerangan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid menciptakan persoalan baru bagi rakyat karena tidak dipikirkan penggantinya. Dulu ada namanya Departemen Sosial, dan walaupun sekarang ada dan Departemen Penerangan. Ini adalah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid menciptakan persoalan baru bagi rakyat Indonesia karena tidak dipikirkan pengganti dari Departemen Sosial ini yang seperti Departemen Penerangan. Adanya perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum 1 dan 2 ya, berkaitan dengan kasus Brunei Gate. Ya, ini adalah perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid pada masa ini ya, berlanjut dengan Memorandum 1 dan 2 berkaitan dengan kasus Brunei Gate ya, dimana pada Brunei Gate ini adalah adanya uang bantuan dari Brunei Darussalam pada masa itu, pemerintahan Brunei Darussalam kepada Presiden Abdurrahman Wahid, tapi tentang keuangan itu, jalan pemerintahan uang yang diberikan itu arahnya tidak tahu. Dan juga ada Bulog Gate ya, dan Bulog Gate ini adalah uang dari perusahaan Bulog ya pada masa itu, gimana uangnya itu belum bisa dijelaskan kemana arah dari uang yang diberikan itu, dari uang yang di sini, sehingga terjadi banyak perselisihan antara DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid pada masa ini. Kemudian MPR memperhentikan Presiden karena dianggap melanggar haluan negara. Karena Presiden dianggap uang-uang yang itu tidak jelas, maka akhirnya MPR sebagai lembaga yang mengurusi tentang itu tersebut, sehingga karena banyak perselisihan belum bisa Presiden menjalankan tugasnya dengan baik, uang itu belum bisa jelasnya kemana, akhirnya di sini MPR memberhentikan Presiden karena menganggap melanggar haluan negara atau syarat ketentuan sebagai Presiden yang mereka langgar ya. Dimana MPR kan tugasnya salah satunya memberhentikan Presiden atas usulnya di DPR karena dianggap Presiden ini melanggar aturan atau sesuatu yang di luar tugas dan wewenangnya, tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya, apalagi sudah melanggar. Maka di sini MPR akan menerima aspirasi itu sendiri, sehingga akhirnya dikaji, sehingga pada akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid pada masa itu Bapak Gus Dur ya, kalau sering dikenal dengan nama Gus Dur, itu juga diberhentikan karena tidak melanggar haluan negara. Oke, baik, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid maupun Megawati belum terselesaikan masalah konflik di Aceh ya. Aceh, Maluku ini adalah Maluku kalau nggak salah RMS ya, Republik Maluku Selatan ya. Ya, RMS. Ya, Aceh ada Agam, dan ada Papua, ada Kalimantan Tengah, dan ancaman disintegrasi lainnya ya, seperti tidak adanya kesatuan di berbagai daerah ya, karena terjadi konflik-konflik yang sehingga salah satunya adalah dulu pada konflik ini lepasnya Timur ya, kayak pada pemerintahan awal-awal reformasi ini ya, dari tahun 1998 sampai 2004. Oke, penyelenggaraan 2004 sampai sekarang ini sekarang ada penyelenggaraan periode ini, di mana 2004 sampai sekarang 2014 sampai 2019 sekarang ya, itu Presiden Susilo dan wakilnya Bapak Yusuf Kala dipilih langsung oleh rakyat Indonesia.
Dalam jabatan SBY mencapai beberapa kemajuan, di antara semakin kondusifnya ekonomi nasional. Dengan presiden itu pula kembali terpilih menjadi presiden 2009 sampai 2014 dengan wakil presiden Pak Budiono ya pada masa ini. Presiden SBY kembali menjadi presiden RI, menjadi wakil bersama dengan wakil presiden Budiono 2014 ya pada masa ini. Pada Mei 2014 sebelumnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Yusuf Kala untuk memimpin negara Indonesia menjadi Indonesia masa bakti ini 2014 dan 2019. Walaupun sekarang dipilih kembali menjadi negara ini ya. Ini masuk kepada terakhir adalah agar segala bentuk penyimpangan yang tidak terjadi dalam sistem penyelenggara negara kita tidak terulang kembali, maka seluruh komponen bangsa Indonesia khususnya para penyelenggara negara harus mengamalkan dengan baik, dengan benar, dengan mengamalkan nilai Pancasila di hadapan manusia dapat terus melangsungkan kehidupannya tanpa ada penyimpangan, karena dalam melakukan kehidupan berbangsa dan negara sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, nilai Pancasila ini ada yang 5 ini ya, harus sesuai dengan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Akan dijadikan segala sumber hukum untuk jadikan rujukan sebagai Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah ini. Cukup sampai di sini. Kalau ada kekurangan dan kesilapan, Bapak mohon maaf, saya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.